Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nagla Aisyah Syifa Yetusi, NIM 511230013 dari kelas A Prodi Sistem Informasi. Di video ini saya akan menjelaskan dan menyelesaikan sebuah studi kasus menggunakan metode linear regresi sederhana. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS MK Data Mining. Sebelum masuk ke studi kasusnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu data mining dan linear regresi sederhana. Data mining adalah proses mencari dan menemukan pola, informasi, atau pengetahuan yang berguna dari sekumpulan data yang besar. Tujuannya adalah mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna untuk membantu pengambilan keputusan. Contoh sederhananya, dari data nilai dan jam belajar ratusan siswa, kita bisa menemukan pola semakin lama belajar, semakin tinggi nilainya. Itu contoh untuk hasil dari data mining. Untuk regresi linear sederhana, itu adalah salah satu metode statistik dalam data mining yang digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan variabel lain, dengan asumsi hubungan keduanya bersifat linear atau membentuk garis lurus. Disebut sederhana karena hanya melibatkan satu variabel independen X dan satu variabel dependen Y. Dalam studi kasus ini, X-nya itu jam belajar dan Y-nya itu nilai ujian. Untuk studi kasusnya, sebuah lembaga kursus ingin mengetahui pengaruh jumlah jam belajar terhadap nilai ujian siswa. Di sini saya sudah punya data mentahnya. Untuk jam belajar dan nilai siswa, jumlah datanya itu ada 15. Dan rumus yang saya gunakan untuk persamaan regresi linear sederhana ini, Y sama dengan A ditambah B kali X. Sedikit saya jelaskan, untuk Y itu adalah nilai yang diprediksi. A itu sama dengan konstanta atau titik potong garis dari sumbu Y. B-nya koefisien regresi atau kemiringan garis. Dan X itu adalah nilai variabel independen. Dan rumus yang saya gunakan untuk mencari nilai B atau koefisien regresi itu B sama dengan N dikali XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X pangkat 2. Dan untuk mencari nilai A atau konstanta itu A sama dengan Y dikurangi B dikali X. Di sini saya akan jelaskan apa itu N, apa itu XY, sigma X, sigma Y. Untuk N itu adalah jumlah data. Dan XY itu jumlah perkalian X dan Y. Untuk sigma X jumlah semua nilai X. Sigma Y juga jumlah semua nilai Y. Dan sigma X pangkat 2 itu adalah jumlah kuadrat nilai X. Untuk X ini juga ada rata-rata nilai X dan rata-rata nilai Y. Di sini saya sudah melakukan perhitungan secara manual dari data yang awal. Ada 15 data kan. Saya di sini sudah mendapatkan nilai X, Y, nilai XY dan nilai X pangkat 2. Untuk mencari nilai XY itu dihasilkan dari angka X dikali Y. Untuk menghasilkan X pangkat 2 itu nilai X dikali nilai X. Di sini saya juga sudah mendapatkan total dari nilai X, nilai Y, dan nilai XY, nilai X pangkat 2 juga. Untuk sigma X didapat total 120. Untuk sigma Y 1093. Dan untuk sigma XY itu ada 9607 dan sigma X pangkat 2
1240. Jumlah datanya itu ada 15. Sekarang kita masuk ke perhitungan manualnya. Di sini saya akan menghitung nilai rata-rata dulu. Untuk X itu jumlah sigma X dibagi jumlah data. Jadi 120 dibagi 15 sama dengan 8. Untuk Y ini juga sama, sigma Y, jumlah sigma Y dibagi jumlah data. Jadi 1093 dibagi 15, hasilnya itu 72,87. Setelah itu kita akan menghitung koefisien regresi yang nilai B. Rumusnya seperti tadi, N dikali XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X pangkat 2. Bisa dilihat di sini angkanya. Jadi jumlah datanya 15. Untuk hasil perhitungannya itu kita dapat 3,0821 untuk koefisien regresi. Setelah itu kita akan menghitung konstanta A. Untuk rumusnya seperti tadi yang saya sudah sebutkan, A sama dengan Y dikurangi B dikali X. Jadi 72,87 dikurangi 3,021 dikali 8. Hasilnya itu 48,2095. Setelah itu kita akan menghitung persamaan regresinya. Di sini bisa dilihat Y sama dengan 48,2095 ditambah 3,0821 X. Setelah kita menghitung secara manual, kita harus menyinkronkan dengan bahasa pemrograman. Kalian bisa menggunakan aplikasi MATLAB, Python atau Pascal. Tapi di sini saya menggunakan aplikasi Pdroid 3. Di sini bisa dilihat codingannya sudah saya buat, dan untuk hasilnya juga itu sudah sama dengan perhitungan manualnya. Setelah kita menyinkronkan perhitungan manual dengan bahasa pemrogramannya, di sini saya membuat grafis regresinya. Bisa dilihat juga codingannya, ini cukup banyak ya. Dan ini untuk hasil visualisasi grafis regresinya. Bisa dilihat juga. Setelah kita menghitung secara manual, sudah diimplementasikan juga ke bahasa pemrogramannya. Di sini saya simpulkan, berdasarkan perhitungan manual yang telah dilakukan menggunakan data 15 siswa, diperoleh persamaan regresi linier sederhana untuk konstanta itu 48,2095. Jadi, jika seorang siswa tidak belajar sama sekali, X sama dengan 0, maka nilai ujian yang diprediksi adalah sekitar 48,21. Ini adalah nilai dasar sebelum pengaruh jam belajar diperhitungkan. Untuk koefisien B itu 3,0821. Jadi setiap penambahan 1 jam belajar, nilai ujian siswa diprediksi akan naik sebesar 3,08 poin. Ini menunjukkan bahwa jam belajar memiliki pengaruh positif terhadap nilai ujian siswa. Untuk hasil prediksi, dengan menggunakan model regresi yang telah diperoleh, dilakukan prediksi untuk siswa yang belajar selama 16 jam, itu Y sama dengan 48,2095 ditambah 3,0821 dikali 16 jam yang tadi. Sama dengan, untuk hasilnya ini 97,52. Jadi, siswa yang belajar selama 16 jam diprediksi akan mendapatkan nilai ujian sebesar 97,52. Jadi itu cara tahapan-tahapan
menyelesaikan sebuah studi kasus menggunakan metode regresi linier sederhana, mulai dari perhitungan manual, disinkronisasi ke bahasa pemrograman. Mohon maaf kalau ada salah perhitungan, salah penjelasan, salah karena saya juga masih belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.